Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler, Ibu Dinar Mindrati Fardani, PhD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Friska Aulia dengan NIM 2311201008 dari Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Izinkan saya memaparkan PowerPoint yang telah saya susun dengan judul Kerusakan DNA pada E. coli karena mutagen, penyebab, implikasi, dan perbaikannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mutagen. Yang pertama ada mutagen fisik, contohnya adalah sinar UV atau radiasi. Radiasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur DNA, salah satunya dengan membentuk dimer pirimidin. Yang kedua, ada mutagen kimia. Senyawa kimia seperti agen alkilasi atau senyawa interkalasi dapat menyebabkan perubahan dalam urutan basa DNA. Ini mempengaruhi bagaimana DNA diubah atau diperbaiki selama replikasi. Yang ketiga adalah mutagen biologis. Virus atau transposon yang menyisipkan DNA asing ke dalam genom E. coli juga dapat menyebabkan kerusakan pada struktur DNA yang bisa mempengaruhi fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efek paparan mutagen pada DNA. Yang pertama ada gangguan fungsi protein. Paparan mutagen yang merusak DNA dapat menyebabkan perubahan pada urutan genetik yang disalin menjadi mRNA dan akhirnya diterjemahkan menjadi protein. Kerusakan pada DNA dapat menghasilkan mutasi pada gen yang menyebabkan substitusi basa, misalnya perubahan satu basa menjadi basa lain. Yang kedua, dapat menyebabkan delesi atau insersi basa yang dapat menyebabkan frameshift mutation, mutasi yang menggeser pembacaan kode genetik sehingga seluruh urutan asam amino menjadi salah. Yang selanjutnya, efek paparan mutagen ada kematian sel. Jika kerusakan DNA terlalu parah dan tidak bisa diperbaiki dengan mekanisme perbaikan, kerusakan tersebut bisa menyebabkan kematian sel. Kerusakan DNA yang sangat luas bisa memicu apoptosis, yaitu kematian sel yang terkendali untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada organisme secara keseluruhan. Yang terakhir adalah resistensi antibiotik. Kerusakan DNA juga dapat berkontribusi pada resistensi antibiotik, terutama dalam bakteri seperti E. coli. Ketika E. coli terpapar mutagen atau antibiotik, beberapa efek berikut bisa terjadi, yaitu 1. Mutasi genetik. Yang kedua, transfer gen horizontal. Yang ketiga, peningkatan mekanisme perbaikan DNA. Selanjutnya adalah mekanisme perbaikan DNA. Yang pertama adalah photoreactivation. Proses ini menggunakan energi cahaya untuk memperbaiki dimer pirimidin yang terbentuk akibat paparan UV. Yang kedua adalah base excision repair. Di sini, enzim glikosilase menghapus basa yang rusak dan menggantinya dengan basa yang benar. Yang ketiga adalah nucleotide excision repair. Dalam proses ini, segmen DNA yang rusak dipotong dan diganti dengan segmen baru yang benar. Yang keempat adalah mismatch repair. Jika ada pasangan basa yang salah saat replikasi, sistem ini akan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang terakhir adalah source repair. Ini adalah mekanisme perbaikan darurat yang diaktifkan ketika kerusakan DNA terlalu besar untuk diperbaiki oleh mekanisme lain. Jadi kesimpulannya, E. coli adalah bakteri yang sangat rentan terhadap kerusakan DNA akibat berbagai mutagen.
kerusakan DNA ini bisa berdampak pada mutasi, resistensi terhadap antibiotik, atau bahkan kematian sel. Namun, E. coli memiliki berbagai mekanisme perbaikan DNA yang memungkinkan sel ini bertahan hidup meskipun terpapar kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses ini agar kita dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan seperti resistensi antibiotik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.